Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zulfadli Salim Putra dengan NIM 211000120130089. Saya merupakan mahasiswa Teknik Geologi Undip. Pada video kali ini saya akan melakukan suatu pengerjaan soal dari praktikum geologi struktur acara DIPS dengan total 3 buah soal yang terdiri dari kekar, lipatan, dan sesar. Pada sesar terbagi menjadi grass fracture, striasi, dan juga drag fault. Baik, pada soal pertama yaitu kekar, langkah pertama yaitu kita membuka file new, lalu membuka format project settingnya menjadi strike right atau deep, lalu tekan OK. Nanti akan muncul worksheet yang baru dan kita memasukkan datanya dari data yang setelah ditentukan yang tertera pada soal. Kita copy, lalu kita bisa dapat melihat titik-titik yang biasa kita plot pada bagian vektor preset, dan juga kita bisa melihat kontur yang telah jadi pada bagian kontur preset. Pada bagian kontur preset, kita akan menentukan titik max 1 dan max 2 dengan cara mengklik add user plane. Titik max 1 ini merupakan titik puncak pada suatu kontur. Kita beri nama max 1. Lalu visibility-nya kita checklist pada pole dan label saja karena max 1 merupakan sebuah titik. Lalu yang kedua kita tentukan juga max 2-nya di sekitar sini. Kita beri nama max 2. Lalu visibility-nya sama seperti max 1 karena max 2 juga merupakan sebuah titik. Oke, setelah itu kita membuat pole pada masing-masing titik puncak dengan cara mengklik add user plane juga. Lalu disesuaikan pada titik max 1. Lalu kita beri nama pole max 1. Tapi visibility-nya kita ubah menjadi label dan plane saja karena ini merupakan sebuah bidang. Lakukan hal tersebut juga pada max 2. Kita beri nama pole max 2. Perpotongan antara pole max 1 dan pole max 2 merupakan titik sigma 2. Jadi kita akan mendandai titik sigma 2 di sekitar sini. Kita beri nama sigma 2. Nah, jangan lupa untuk menentukan visibility-nya menjadi pole dan label saja karena titik ini merupakan sebuah titik, sigma 2 merupakan sebuah titik. Oke. Setelah itu kita buat garis bantu atau griddle plane dengan cara mencari pole dari sigma 2 dan mewakili titik max 1 serta max 2 di sekitar sini. Kita beri nama griddle plane. Griddle plane merupakan sebuah bidang, makanya visibility-nya kita tentukan dengan label dan plane saja. Setelah itu kita membuka tools dan membuka measure in angle. Lalu kita ukur besar sudut dari max 1 dan max 2. Tapi yang kita gunakan sudut yang bawah yang berada di luarnya. Karena sudutnya sebesar 130 yaitu lebih besar daripada 90 derajat, maka titik yang berada di tengah max 1 dan max 2 itu merupakan sigma 3 karena ya tadi sudutnya lebih besar dari 90 derajat atau sudut tumpul. Kita close saja, lalu kita buka tools dan kita membuka pitch grid.
pitch grid diletakkan sesuai dengan Gradle plan yang untuk membantu kita dalam pengukuran untuk mencari sigma 1 dan sigma 3. Lalu kita add user plan. Kita sudah tahu tadi besar antara max 1 dan max 2 itu kurang lebih 50 derajat. Maka kita hitung sebesar 25 derajat untuk mendapatkan titik tengahnya, entah dari max 2 atau max 1. Kemudian kita menamakan sebagai sigma 3. Jangan lupa visibility-nya yaitu pole dan label, karena sigma 3 merupakan sebuah titik. Setelah kita mendapatkan sigma 3, kita harus mencari sigma 1, yaitu dengan cara mengukur sebesar 90 derajat pada Gradle plan ini ke arah yang memungkinkan. Karena yang memungkinkan itu ke arah atas, maka kita hitung 18 garis ke arah atas, karena setiap garis ini mewakili 5 derajat. Kita hitung 18 kotak, atau bisa diletakkan di sekitar sini. Dan ini merupakan titik sigma 1. Sama visibility-nya itu pole dan label saja, karena sigma 1 merupakan sebuah titik. Setelah semua sudah ditemukan, yaitu sigma 1, sigma 2, dan sigma 3, ada baiknya kita mengubah warna pada setiap bidang maupun titik untuk memperjelas saja. Oh maaf, ini max 1. Pada max 1 kita dapat mewarnakan dengan hitam. Max 2 juga boleh dengan hitam, dengan warna bebas. Untuk sigma 2 saya memakai warna merah beserta dengan sigma-sigma lainnya untuk mempertegas saja. Setelah diwarnai, kita harus mencari kedudukan masing-masing sigma ini. Nah, untuk mengetahuinya yaitu kita harus membuat legenda yang baru, yaitu dengan cara meng-uncheck legend yang lama. Lalu kita menceklis ulang legend yang baru, sehingga legend yang baru terbentuk secara otomatis. Jangan lupa, karena ini merupakan sebuah struktur garis, kita ubah formatnya menjadi plang dan trend untuk mengetahui kedudukan masing-masing sigma. Diketahui bahwa sigma 1 memiliki kedudukan 9 derajat N 58 derajat E, sigma 3 yaitu 20 derajat N 151 derajat E, dan sigma 2 yaitu 67 derajat N 304 derajat E. Sekian video untuk kekar. Lalu soal berikutnya yaitu bagian lipatan. Pertama-tama kita ubah format project setting kita menjadi strike right deep. Lalu akan terbentuk worksheet yang baru yang akan kita isi dengan data-data yang telah ditentukan oleh asisten. Namun jangan lupa untuk mengubah data kedua hingga ke-6, karena data tersebut berbeda dengan arahnya. Kita ubah data menggunakan back azimuth dengan cara dikurangi 180, maka hasilnya adalah seperti ini. Kita copy semua data, lalu kita masukkan ke worksheet yang tadi. Kita dapat melihat vektor presetnya yang berupa titik-titik, dan juga kita dapat melihat kontur preset. Pada bagian kontur preset, kita menentukan titik max 1, yaitu titik suatu puncak pada suatu kontur. Kita beri nama max 1.
Lalu visibility-nya kita gunakan pol dan label saja karena max 1 merupakan sebuah titik. Lalu kita mencari max 2, caranya sama, yaitu add user plan. Lalu kita cari titik puncak dari kontur yang lain di sekitar sini. Lalu kita beri nama max 2. Visibility-nya sama karena max 2 juga merupakan sebuah titik. Yaitu kita add user plan lagi untuk menentukan pol dari masing-masing titik puncak tadi, yaitu pada max 1 dan max 2. Pada max 1 kita beri nama pol max 1. Jangan lupa mengubah visibility-nya menjadi label dan plan karena pol max 1 merupakan sebuah bidang. Kita lakukan hal serupa pada max 2. Kita cari pol max 2 dengan cara add user plan, lalu kita beri nama pol max 2. Visibility-nya sama, yaitu label dan plan karena pol max 2 merupakan sebuah bidang. Perpotongan antara pol max 2 dan pol max 1 yaitu kita dapat sebut sebagai sigma 2. Kita beri nama sigma 2. Sigma 2 merupakan sebuah titik, jadi visibility yang kita gunakan hanyalah pol dan label saja. Jangan lupa kita membuat garis bantu dengan cara mengepol sigma 2 dengan cara user plan juga. Kita beri nama griddle plan atau garis bantu. Lalu visibility-nya kita ubah menjadi plan dan label karena griddle plan merupakan sebuah bidang. Selanjutnya kita untuk memudahkan kita untuk mencari titik sigma 1 dan sigma 3, maka kita membutuhkan tools yaitu pitch grid. Kita letakkan pitch grid sama dengan griddle plan. Nah, setelah sudah, kita dapat membuka tools lagi dan memilih measure angle untuk mengukur jarak atau besar sudut antara max 1 dan max 2. Tapi yang kita gunakan hanya luar saja. Nah, berhubung besar yang di bawah ini kurang dari 90 derajat, yaitu kita asumsikan sebagai sudut lancip. Berarti titik di antara max 1 dan max 2 yaitu titik sigma 1, sedangkan yang di luarnya yaitu sigma 3. Nah, kita ketahui bahwa jarak antara titik max 1 dan max 2 yaitu 106,66 derajat. Kita close saja. Lalu kita cari nilai tengahnya, yaitu sekitar 53. Kita ukur 53 dari max 1 atau max 2. 53 itu sekitar sini. Untuk tiap garisnya ini mewakili 5 derajat. Jadi untuk mengetahui 53 derajat, kita menghitung kurang lebih 10 lebih sedikit garis. Kita beri nama sebagai sigma 1. Sigma 1 merupakan sebuah titik, jadi visibility yang kita gunakan hanyalah pol dan label saja. Nah, setelah itu kita harus mencari titik sigma 3, yaitu dengan cara menghitung 90 derajat pada griddle plan ini ke arah yang memungkinkan. Nah, sigma 3 dapat kita plot kurang lebih di sekitar nama sigma 3. Sigma 3 visibility yang gunakan hanyalah pol dan label saja, karena mengingat sigma 3 ini sendiri tuh sebuah titik. Setelah semua titik sudah kita temui,
ada baiknya kita mengubah warna pada setiap struktur dengan cara edit user plan, lalu kita ubah masing-masing warna pada masing-masing struktur untuk memperjelas saja, dan untuk memperjelas perbedaannya lah. Kita ubah. Setelah kita ubah warnanya, kita dapat menghapus pitch grid ini dengan cara pergi ke tools, lalu kita klik delete all tools. Nah, setelah itu kita harus mengetahui titik-titik pada masing-masing sigma 3, sigma 2, dan sigma 1 atau kedudukannya, yaitu dengan cara membuat legenda yang baru. Nah, membuat legenda yang baru itu kita lakukan dengan cara menguncheck legend yang lama, lalu kita cek ulang agar legenda yang baru itu terbentuk secara otomatis. Berhubung sigma 1, 2, dan 3 yaitu merupakan struktur garis, maka kedudukan yang kita butuhkan yaitu trend dan pelang. Maka format project kita ubah menjadi trend dan pelang. Jadi kita dapat ketahui bahwa sigma 1 memiliki kedudukan 66 derajat, N 79 derajat E. Sigma 2 kita dapat 24 derajat, N 253 derajat E. Dan yang terakhir sigma 3 yaitu 2 derajat, N 344 derajat E. Sekian untuk soal lipatan. Kemudian soal selanjutnya. Untuk soal selanjutnya yaitu grass fracture. Pertama-tama yaitu kita ubah project setting kita menjadi strike right and deep, lalu akan terbentuk worksheet yang baru. Lalu kita buka contour preset. Pada contour preset kita klik add user plan, lalu kita masukkan data bidang sesar dengan kedudukan 145 pada strike dan 43 pada deep. Lalu yang kita plot hanyalah plan dan label saja karena bidang sesar merupakan sebuah bidang. Lalu klik OK. Setelah itu kita add user plan lagi dan membuat grass fracture-nya. Grass fracture dibuat dengan kedudukan yang telah ditentukan oleh asisten. Lalu itu perpotongan antara bidang sesar dan grass fracture merupakan titik sigma 2. Sigma 2 yang di visibility-nya hanyalah pole dan label saja karena sigma 2 merupakan sebuah titik. Setelah itu kita membuat pole dari sigma 2 yaitu berupa griddle plane atau bidang bantu. Visibility-nya yang diklik hanyalah plan dan label saja karena griddle plane merupakan sebuah bidang. Setelah itu, perpotongan antara griddle plane dan grass fracture merupakan titik sigma 1. Sigma 1 visibility-nya berupa pole dan label saja karena sigma 1 merupakan sebuah titik. Kita membuka menu tools lalu mengklik pitch grid dan sesuaikan dengan griddle plane untuk membantu kita dalam pencarian sigma 3. Sigma 3 dicari dengan cara menghitung 90 derajat pada griddle plane dari sigma 1 ke arah yang memungkinkan. Kira-kira sigma 3 berada di sini. Untuk pitch grid sendiri, setiap garisnya mewakili 5 derajat, sehingga untuk menghitung 90 derajat diwakili oleh 18 garis. Untuk itu, kita telah menghapus semua tools, lalu kita dapat mengubah warna pada masing-masing titik maupun bidang hanya untuk memperjelas saja. Setelah itu, kita membuat legenda yang baru dengan cara menguncheck lalu mencek ulang legend, maka legenda yang baru otomatis terbentuk.
Setelah itu jangan lupa kita ubah kembali project setting kita menjadi trend dan plung karena sigma 1, sigma 2 maupun sigma 3 merupakan sebuah titik atau struktur garis. Untuk soal yang selanjutnya adalah soal striasi atau gores garis. Yang pertama kita mengubah project setting kita menjadi strike right deep, lalu akan terbentuk worksheet yang baru, lalu kita klik contour preset. Pada contour preset kita membuat trend dengan kedudukan yang telah ditentukan yaitu 246 derajat. Lalu kita add user plan untuk menambahkan bidang sesar dengan kedudukan yang telah ditentukan oleh asisten. Bidang sesar, visibility-nya hanya berupa plan dan label saja karena bidang sesar sendiri merupakan sebuah bidang. Lalu kita klik OK. Pada perpotongan antara bidang sesar dan trend, kita membuat griddle plan. Lalu kita beri nama sebagai griddle plan atau garis bantu dengan visibility plan dan label karena griddle plan juga termasuk sebagai bidang. Nah, pada perpotongan antara griddle plan dan bidang sesar itu merupakan titik dari sigma 2. Kita menandai titik sigma 2 dengan cara add user plan, lalu diberi nama sebagai sigma 2, tetapi visibility yang digunakan hanyalah pol dan label saja. Lalu klik OK. Untuk mencari sigma 1 dan sigma 3 diperlukan griddle plan atau garis bantu yang baru, sehingga kita harus membuat griddle plan 2 dengan cara meletakkan titik kursor di sigma 2. Lalu kita buat griddle plan 2. Tetapi visibility yang digunakan adalah label dan plan saja. Lalu kita klik OK. Untuk memudahkan kita dalam pencarian sigma 1 dan sigma 2 diperlukan sebuah tools yang berupa pitch grid. Lalu kita membuka menu tools dan memilih pitch grid yang diletakkan sama seperti griddle plan 2. Pada perpotongan antara bidang sesar dan trend, kita menghitung 30 derajat ke arah pusat atau kita hitung 6 garis pada griddle plan. Kita beri sigma 1 lalu dengan visibility, pol, dan label karena sigma 1 merupakan sebuah titik. Yang terakhir, kita mencari sigma 3 dengan cara menghitung 18 garis atau lebih tepatnya 90 derajat dari sigma 1 ke arah yang memungkinkan pada griddle plan. Kurang lebih sigma 3 berada di sini. Kita beri label sigma 3 dengan visibility, label, dan pol saja karena sigma 3 merupakan sebuah titik. Selanjutnya kita dapat mengubah warna pada setiap bidang maupun titik yang dimaksud untuk memperjelas kita klik OK, lalu kita hapus semua tools yang ada dengan cara ke menu tools, lalu kita klik delete all tools. Tetapi trend yang sebelumnya juga akan terhapus. Kita harus membuat trend yang baru dengan cara seperti yang awal. Lalu kita mencari legenda yang baru dengan cara men-uncheck legend yang lama, lalu mencek ulang, maka legenda yang baru secara otomatis akan terbentuk. Sigma 1, sigma 2, dan sigma 3 merupakan sebuah struktur garis. Makanya kedudukan yang diperoleh haruslah berupa trend dan plung. Jadi kita harus mengubah project setting kita menjadi trend dan plung. Soal yang terakhir yaitu soal mengenai drag fault.
Yang pertama, kita mengubah project setting kita menjadi strike right and deep seperti biasa. Lalu kita membuka kontur preset. Pada kontur preset, kita memasukkan data bidang sesar dengan kedudukan yang telah ditentukan oleh asisten. Jangan lupa, bidang sesar yang di poll hanyalah label dan plan, karena bidang sesar merupakan sebuah bidang. Lalu kita masukkan drag fault-nya dengan kedudukan yang telah ditentukan juga. Lalu visibility-nya juga label dan plan saja, karena drag fault juga merupakan sebuah bidang. Selanjutnya kita mencari sigma 2, yaitu pada perpotongan antara drag fault dan bidang sesar. Sigma 2 di visibility-nya hanyalah berupa poll dan label. Jangan lupa diberi nama pada masing-masing bidang agar dapat dimengerti saat melakukan pengerjaan. Lalu membuat poll dari sigma 2, yaitu berupa griddle plan. Griddle plan visibility-nya berupa label dan plan, karena griddle plan merupakan sebuah bidang. Titik perpotongan antara griddle plan dan drag fault merupakan titik sigma 3 aksen. Titik sigma 3 aksen, visibility-nya berupa poll dan label. Selanjutnya kita membuka menu tools, lalu membuka pitch grid yang diletakkan persis seperti griddle plan, yang bertujuan untuk membantu kita dalam pencarian sigma 1 dan sigma 3. Setelah sigma 3 aksen diketahui, berikutnya kita mencari sigma 1 aksen, yaitu dengan cara mengukur 90 derajat ke arah yang memungkinkan. 90 derajat itu diwakili oleh 18 garis, karena masing-masing garisnya mewakili 5 derajat. Kita beri tanda sigma 1 dengan visibility poll dan label. Selanjutnya, pada perpotongan antara bidang sesar dan griddle plan, kita hitung sebesar 30 derajat atau 6 garis ke arah sigma 1 aksen untuk mencari sigma 1. Di sekitar sini, sigma 1 ini merupakan sebuah titik, makanya visibility-nya hanyalah berupa poll dan label saja. Setelah sigma 1 diketahui, kita mengukur 18 garis atau 90 derajat lebih tepatnya ke arah yang memungkinkan untuk mencari sigma 3. Kira-kira sigma 3 di sekitar sini. Kita beri tanda sebagai sigma 3 dan visibility-nya berupa poll dan label saja. Kita dapat mengubah warna pada masing-masing bidang maupun titik, hanya untuk mempertegas saja. Selanjutnya jangan lupa untuk menghapus semua tools biar lebih bersih. Lalu kita mencari legenda yang baru dengan cara menguncheck legend dan mencek ulang legend agar legenda yang baru terbentuk secara otomatis. Dan jangan lupa kita ubah project setting kita menjadi trend dan plunk, karena sigma 1, sigma 2, dan sigma 3 merupakan sebuah struktur garis. Terima kasih telah menonton video ini. Semoga video ini bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.